Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom. Haleluya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Tuhan. Dia baik dan sungguh baik. Dia Tuhan yang selalu menyertai kita. Bapa di sorga, kami persembahkan hidup kami kepadamu. Sebab Engkaulah Allah yang layak dipuji, disembah. Pagi hari ini kami datang kepada Bapa. Kami mau mengucap syukur, sebab Engkau Tuhan yang memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu. Amin. Sebagai ibadah yang sejati, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Katakan lagi. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari angkat hatimu kepada Tuhan, katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau Tuhan. Amin, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan
kemuliaan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ya Tuhan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami perlu. Yesus, ini kerinduan kami. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, Kau limpahkan bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Urabaka namaya nalalabasan Ikarabayata karalala baba baba babari karalala baralala bara Yaralala kanamaya nananame Yaralalalalalalamo. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kami datang kepadamu Tuhan, kami mengakui bahwa Engkau Tuhan yang menguduskan kami, Engkau Tuhan yang memberkati kami. Ikarabayaralabayaralabasana. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Angkat tanganmu, katakan sama-sama. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas
katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Oh, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih buat hari ini Bapa. Engkau begitu baik buat setiap kami. Kami bersyukur kepadamu. Kami mau belajar firman-Mu. Bapa berkati sertai urapi setiap kami. Tutup bungkus, berikan kami pengertian di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. God is good all the time. And all the time God is good. Iya. Mari kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-46. Lukas pasal yang ke-6 ayat 46. Ya. Di sini saya bacakan. Ya. Oh iya, saya sampai lupa. Ya, Firna bisa bantu bagiin itu ayat, bisa ya? Oke. Lukas pasal 6 ayat 46. Dua macam dasar. Nah, di sini kita lihat. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya, ini dia. 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ini perhatikan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat bahwa orang yang mendengar firman dan melakukannya adalah orang yang seperti mendirikan rumah di atas pondasi yang kuat. Kalau orang itu mendengar firman lalu tidak melakukannya, ia sama dengan membangun rumah tanpa dasar. Berarti langsung dinding, langsung atap, tanpa ada pondasi. Setahu saya kalau harus membangun rumah harus ada pondasi supaya rumah itu tidak mudah rubuh, ya. Nah, seperti rumah-rumah zaman dulu, orang-orang Jawa
yang pakai bambu itu nggak pakai apa lagi, langsung dari tanah, lantainya ya tanah, Bapak Ibu Saudara. Itu di Jawa masih ada itu rumah seperti itu. Saya sudah lihat waktu saya kuliah di Jogja, ya, rumah seperti itu di desa, di pinggir-pinggir, seperti di daerah apa namanya, eh, eh, Gunung Kidul. Nah itu ya, itu masih ada, ya masih ada. Jadi dinding sama dinding, lalu lantainya tanah. Di rumahnya itu pakai sendal, gitu. Kalau mbah-mbahnya nggak pakai sendal, mereka ya nyeker, ya. Jadi dinding-dindingnya itu pakai bambu, anyaman bambu. Nah, tetapi saya pernah bersandar gitu ya. Oh, ternyata hampir-hampir ndak kuat. Nah, itu dia. Nanti kalau ada angin, puting beliung, ada apa siapa lagi, yaitu akan terbawa itu satu-satu rumah, itu tinggal tanah doang. Ya, kalau dia berdoa paling tinggal begini doang. Yang lainnya udah terangkat gitu ya, kena angin. Itu ada itu banyak kasus seperti itu di sana. Jadi rumahnya ke bawah, rumahnya ke bawah angin, terbang rumahnya. Kalau mau lihat rumah terbang, boleh itu ya, di Gunung Kidul ada itu di Jogja. Nyut gitu. Ya, habis terbengkas. Ya, kan nggak kuat kan? Coba kalau rumah itu kuat. Ya, gini, cara kita melihatnya gini. Kalau orang itu serius membangun, dia akan benar-benar membangun pondasi. Ketika dia melihat pondasinya kuat, maka dia akan membangun dinding, atap, semuanya itu juga akan kuat. Karena dia melihat pondasinya kuat. Ya, kalau dia melihat, waduh ini tanahnya nggak bagus ini, salah saya membangunnya di lokasi ini, tidak akan mungkin orang tersebut atau kontraktor tersebut melanjutkan pembangunannya. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Karena tanahnya berbahaya, bisa bergerak sendiri begitu loh. Ternyata diketemukan tanahnya itu tidak kuat. Tanahnya mudah belenyek. Tahu belenyek gak sih? Kayak kue itu, kue cake ditekan, belenyek dia gitu. Kira-kira gitu. Harusnya kan tanahnya dulu yang kuat, baru pondasinya. Kira-kira begitu. Tapi kalau dia menemukan bahwa lokasi di situ bagus, tanahnya keras, rumahnya pasti akan dibangun dengan pondasi yang keras, yang bagus, sehingga kontraktor atau orang yang punya rumah tidak ragu-ragu untuk membangun yang terbaik. Nah, oleh sebab itu, demikian pula di dalam hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara. Kita ini orang Kristen yang harus memiliki pondasi yang kuat, katakan amin. Kita membangun di atas tanah yang benar-benar memiliki masa depan. Tanah itu strategis, ya. Hanya di dalam Yesus Tuhan kita membangun, kita punya pondasi yang begitu kuat. Tidak ada pondasi iman yang begitu kuat selain di dalam Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Kita ini harus membangun, ya. Kita ini harus membangun. Bagaimana caranya membangun? Dengar firman Allah, lalu lakukan firman Allah. Jangan hanya mendengar, tetapi harus melakukan. Firman Tuhan itu ada 3 level, sudah saya pernah sampaikan ya. Tetapi saya akan sampaikan lagi. Firman itu kita terima ketika kita mendengar, lalu kita simpan di otak. Ya, itu sampai di head. Ada 3H. Ya, di head, di kepala. Tapi jangan firman itu hanya di kepala kita tahu. Firman itu hanya sebagai pengetahuan. Tapi kita tidak melakukannya. Firman Tuhan itu kita dengar. Wah, sampai masuk ke hati kita.
menyentuh perasaan kita. Hari itu kita mendengar, kita merasakan, oh Tuhan, iya Tuhan, aku bertobat. Ya Tuhan, aku ini adalah orang berdosa. Ya Tuhan, aku mau berubah, aku harus melakukan firman Tuhan. Tetapi pada saat kita pulang, firman Tuhan itu hanya nyantol di hati. Ya, menyentuh hati aja, sesaat saja. Tetapi kita juga tidak melakukannya. Tapi yang ketiga, ketika kita mendengar firman Allah, kita menjadi tahu sampai di head. Kita menjadi mengerti sampai di head juga. Tetapi kita juga sampai disentuh dan dijamah. Dan merasakan kuasa Allah sampai di hati kita, betul? Namun pada saat kita pulang dari gereja, dari tempat ibadah tersebut, kita melakukan dengan tangan kita, yaitu sampai di hands. Jadi jangan hanya sampai di head dan heart, but sampai di hands kita melakukan firman Tuhan itu. Artinya apa? Kita mempraktekkan firman itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, orang yang melakukan firman Tuhan ini, ya, dia itu seperti seorang yang membangun rumah. Itu yang Yesus sampaikan di ayat ini. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita melakukan firman. Contohnya bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Contohnya, bila ada orang yang membuat kamu sakit hati. Firman Tuhan bilang apa? Mengampuni. Ketika Bapak Pendeta, Gembala sampaikan harus mengampuni. Lalu kita memasang benteng. Itu kan mengampuni itu kan enak aja dia, ya. Enak aja dia, enak-enakan. Udah membuat salah, tinggal diampuni. Ya. Nah, itu hanya sampai di kepala saja, tapi ada benteng. Sampai di hati kita nangis. Nangis, mengampuni. 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 Sampai di hati tuh, ya. Tapi tidak melakukan. Tetapi yang Tuhan mau, walaupun di gereja, mungkin engkau, ya, nggak nangis mungkin, nggak apa. Tetapi pulang engkau melakukan firman Tuhan itu. Ketika engkau berjumpa dengan orang yang membuatmu sakit hati, yang membuatmu terluka, dan engkau bisa berkata, Shalom, Tuhan memberkatimu. Shalom, saya sudah mengampunimu. Wow, itu iblis ketar-ketir, Bapak Ibu Saudara. Ketar-ketir dia. Gemetar dia. Kenapa? Karena ada anak Tuhan yang menang hari ini. Haleluya. Haleluya. Ya. Dosenmu buat kamu kesal, ampuni. Jangan jumpa dosen kamu mukanya manyun kayak kates. Jangan. Tetap, ya Pak. Salam Pak. Salam Bu. Ya. Apalagi nanti dia akan melihat buahnya dari engkau. Dia akan melihat buahnya. Bahwa engkau sudah mengampuni dia. Waduh, ya. Luar biasa, itu iblis ketar-ketir. Jadi cara membuat iblis ketar-ketir tidak selalu dengan tengkang-tengking. Tidak selalu. Tetapi ketika engkau melakukan firman, itu yang paling membuat setan ketar-ketir menghadapi dirimu. Dia akan segan, setan itu bahkan akan takut kepada pribadimu yang kokoh. Haleluya. Ya. Bapak Ibu Saudara, mengertikah engkau di sini bahwa ketika engkau melakukan firman, maka pribadimu adalah pribadi yang unggul di hadapan Tuhan. Hebat luar biasa. Ya, hebat luar biasa. Itu yang membuat kita berbeda, tampil beda dengan malaikat.
Memang malaikat-malaikat itu memiliki kuasa otoritas. Dia memiliki kuasa, ya. Tuhan memberikan kuasa kepada para malaikat. Mereka bisa terbang, mereka bisa secepat lebih dari kecepatan cahaya. Bisa. Mereka bisa berpindah dari sana ke sini tanpa batas ruang dan waktu. Mereka bisa dipakai Tuhan untuk menjamah hati kita, untuk mengubahkan kita. Bisa. Malaikat itu bisa bahkan dipakai oleh Tuhan untuk melayani, bahkan membangkitkan orang mati. Bisa sekali mengusir setan-setan. Tetapi ingat baik-baik. Ya, malaikat itu tidak sama seperti kita untuk saat ini. Malaikat tidak punya masalah seperti kita. Ya, mereka tidak punya masalah. Sebab mereka tidak memiliki suami, memiliki istri. Mereka tidak makan dan minum kayak kita. Enggak. Namun ketika kita ini seolah-olah dipandang tidak memiliki apa-apa. Kita lemah dan kecil, tidak berdaya. Namun kita mengandalkan Tuhan. Disitulah letak kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita ini anak-anak Allah. Katakan amin. Kita diberi kuasa oleh Tuhan. Dan ketika kita menengking setan dalam nama Yesus, yang bertindak siapa? Tuhan lewat malaikatnya. Yang melaksanakan malaikatnya loh. Ya, malaikat Tuhan taat kepada Tuhan. Kita nengking malaikat yang bekerja. Makanya kita disebut anak-anak raja. Jadi hari ini jangan lagi engkau minder. Jangan lagi engkau gambar dirinya rusak. Jangan. Tetapi bangkit bahwa kita ini adalah anak-anak raja. Kita ini memiliki kuasa. Allah sangat memperhatikan kita. Kenapa? Sebab kita ini serupa dan segambar dengan Allah Bapa. Ya, Bapak Ibu Saudara. Hebat, luar biasa Tuhan itu. Dia bisa memperlihatkan kuasanya kepada kita ini yang lemah dan tak berdaya. Coba pikir, ya, pengalaman mana kita sama setan? Pengalaman mana kira-kira? Setan dong. Setan umurnya berapa? Waduh. Hitungnya di bumi aja dah. Nggak usah di surga. Hitungnya di bumi aja. Sudah ribuan tahun. Lah kita baru aja berapa tahun. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita diberikan otoritas oleh Tuhan. Katakan amin. Kita ini ya adalah orang-orang yang mau melakukan firman. Katakan yes. Ketika kita melakukan firman Allah, Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya adalah kita tidak mudah digoyahkan. Ya. Ya di sini dikatakan di ayat yang ke-48. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu yang dibangun ya di atas dasar batu, di atas dasar yang kuat. Ketika melanda rumah itu, banjir bandang itu, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kalau kita melakukan firman, maka hati kita akan kuat. Pikiran kita akan fresh. Mata kita bisa memandang yang jelas ke depan. Bahwa Tuhan dengan iman kita, ya, Dia bekerja di jalannya yang ajaib.
Amin. Ingat, Tuhan itu sampai hari ini, sampai detik ini masih bekerja. Masih bekerja. Jangan pikir dia di sorga minum teh, minum anggur, duduk-duduk, makan kue sambil nonton Netflix. Jangan begitu pikirannya, ya. Jangan begitu. Dia bekerja sampai sekarang. Walaupun dia bekerja, dia adalah Tuhan yang selalu punya waktu dan mendengarkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Jangan tidak dilakukan. Kalau Tuhan bilang ayo bertobat dari semua dosa-dosamu, jangan kembali lagi. Ayo jangan kembali lagi. Amin. Siapa di sini yang mau terus setiap hari belajar lakukan firman? Boleh lambaikan tangan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Percaya Dia buka jalan bagi kita. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Dia memimpinku mendekat kepadanya dengan kasih dan kuasa. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Saat jalanku susah, ku dibimbingnya. Sungai di gurun pun akan kulihat. Bumi kan berlalu, tapi firman-Nya tetap. Hari ini sesuatu terjadi. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Dia memimpinku mendekat kepadanya dengan kasih dan kuasa. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Bapa di sorga, biar setiap umat-umat-Mu ini memahami bahwa Engkau selalu ada jalan. Hamba berdoa lewat firman ini, lewat pujian yang kami naikkan, meneguhkan hati umat-umat-Mu, sehingga hati mereka tidak mudah digoyahkan oleh persoalan demi persoalan. Tuhan, Engkau menolong umat-umat-Mu yang saat ini bergumul akan persoalan mereka. Kalau rumah mereka kiranya ada yang goyah, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan membukakan pikiran umat-umat-Mu ini, supaya mereka menjadi seorang pembangun. Dan bukan hanya seorang penikmat saja, tetapi pembangun yang bekerja bersama dengan Tuhan, membangun rumah mereka, membangun iman mereka, sehingga mereka teguh berdiri dan tidak goyah. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, berkati umat-umat-Mu dengan pengertian yang baru, dengan kekuatan yang baru, di dalam nama Yesus. Thank you Lord, thank you Lord. Haleluya. Oh haleluya. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku.
Kau tunjukkan kepadaku. Sekali lagi katakan sama-sama, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Dengan iman katakan, selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah hidupku selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak, terima kasih banyak, Engkau baik. Saat ini kami akan berdoa syafaat. Kami minta Tuhan berkati setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ralalabakata karabaya ralalabasanda. Mari berdoa syafaat. Pastor minta Hana Sofi untuk berdoa syafaat. Yuk, silakan. Mari kita akan berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan syukur kami ya Bapa. Engkau selalu lingkupi kami dan malaikat surgawi-Mu. Engkau tutup bungkus kami, Engkau sertai kami dari tadi malam tak lalu, sehingga bangun pagi hari ini dan keadaan sehat, kuat tanpa kurang satu apapun. Ya Tuhan, kami berdoa buat gereja kami Bapa. Tuhan, sertailah selalu gereja kami Bapa, baik dalam pembangunannya. Tuhan, sertailah tiap pekerja-pekerjanya ya Tuhan, biarlah bekerja mengerjai pembangunan gereja ini dan dapat sesuai restu kehendak-Mu Bapa, dan jadikanlah gereja-Mu ini tempat Engkau menetapi Bapa dan tempat pusat hadirat-Mu. Terima kasih juga ya Bapa, kami berdoa buat bangsa negara kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai bangsa negara kami ini, Kau juga turun, topangkanlah tangan mata bangsa negara kami Bapa, biarlah bangsa negara kami juga dapat berdampak bagi bangsa negara luar ya Bapa, yang selalu memuji memuliakan Engkau. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat-jemaat kami ya Tuhan, Tuhan sertailah baik bagi muda-mudinya, sertailah mereka selalu Bapa, biarlah mereka menjadi jemaat yang setia, jemaat yang selalu memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah Allah yang kami andalkan dalam hidup kami Bapa. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa buat gembala kami Pastor Apas keluarga. Tuhan sertai mereka, Tuhan lawatlah mereka, biarlah mereka selalu melakukan panggilan mereka ya Bapa, dan selalu setia dalam panggilan mereka. Kau pakai mereka lebih lagi, pakai luar biasa ya Bapa. Kau turunkanlah minyak baru, turunkanlah anggur baru atas mereka ya Bapa. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa buat pendeta Sumirman serta keluarga mereka yang ada di Setatas. Tuhan sertai mereka, Tuhan lawat tutup bungkus saya Bapa. Kau pakai juga mereka lebih lagi, pakai luar biasa Bapa, biarlah mereka setia dalam panggilan mereka. Urapan-Mu selalu turun atas mereka ya Bapa, dan Kau selalu cukupkanlah apa yang mereka perlukan. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang kami andalkan ya Bapa, dan kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan Bapa. Pada kesedihan ini kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan sertailah kami, Tuhan tutup bungkus kami, jauhkanlah kami daripada yang jahat, karena kami percaya Tuhan yang selalu beserta kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Amin, haleluya. Ya, jangan lupa untuk kita berdoa Bapa kami. Yuk kita doa Bapa kami ya.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Pengumuman untuk hari ini, ya, salah. Pengumuman untuk hari ini, Bapak Ibu Saudara, yang bagi yang dibaptis, kita akan doa dulu jam 11.30 di base camp. Setelah itu, setelah doa, setelah kita doa puasa, jam 11.30 kita akan menyembah Tuhan, kita berdoa, kita mencari wajah Tuhan. Mohon jangan telat ya. Artinya sebelum jam 11.30 sudah hadir. Oke? Nah, nanti jam 12 siang kita buka puasa bersama. Kita buka puasa bersama, dan hari ini semuanya puasa ya. Untuk yang dibaptis diajak untuk puasa. Oke, nanti walaupun mungkin ada yang enggak puasa, ya sudah, yang penting datang jam 11.30 ya, supaya kita menyembah Tuhan bersama-sama. Dan nanti jam 12 kita makan siang bersama atau buka puasa bersama jam 1 kurang lah kira-kira. Semoga sudah bisa kita memulai kelas untuk konselingnya. Oke, nanti jam 3 baru kita ke water parknya bersama-sama ya. Bila masih ada yang belum didaftarkan, mohon segera dicatat namanya. Coba dikoreksi dulu. Yang kemarin itu mau bawa ini, bawa siapa namanya, dicatat. Kalau memang tidak ada namanya, segera dicantumkan. Tapi saya minta untuk orangnya itu benar-benar hadir. Jangan main-main, karena kita berdoa ini ya, kita mendoakan orangnya. Jangan bilang dia jangan nggak jadi. Ikut aja dulu. Nah, ikut aja dulu ininya, konselingnya. Masalah nanti mau dibaptis atau tidak, yaitu urusan nanti ya. Jadi ikut konselingnya aja dulu biar mengerti dan memahami bahwa memang seperti itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, supaya kita mengerti mengapa kita harus diselamatkan, mengapa kita harus dibaptis. Ya. Oke. Jangan lupa untuk melihat lagi nama-nama itu, dikoreksi sudah ada belum. Kalau misalnya ada yang belum, bisa ingatkan temannya, bisa jangkau temannya ya. Maksudnya tuh teman-teman di gereja maksudnya ya. Ini mau nggak kamu dibaptis? Nah gitu, tanya saja nggak apa-apa. Oke, seperti itu saja untuk pengumuman kita. Jangan lupa 11.30 kita penyembahan, kita doa dulu. Jam 12 kita baru buka puasa, kita makan siang bersama. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin berhalangan atau tidak ada dana untuk membayar water parknya, tiketnya, ya nggak usah dipikirkan. Kita akan mensubsidi Bapak Ibu Saudara. Yang penting Anda diselamatkan dulu. Oke, itu saja. Tuhan berkati kita semuanya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan terus melayani Tuhan. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, Semuanya doa doa pagi Bless, bless, sehat selamat sekali pagi. Salam. Ini bersama Amin, Pak Bi. Kandi. Ya, amin. Pak Amin. Pandi. Ya, Gio. Ya, Nathan. Pak Henry, jangan lupa hadir nanti Pak Henry. Kita Semangat terus Pak Henry. 10 Pak Henry sudah ada di basecamp. Ya. Henry, Halo Pak. siap-siap.
Ya, yang di Medan Aca semangat. Yoel yang ada di Bogor semangat juga. Pagi semuanya. Pagi. Iya, Bu Kambang. Kambang. Selamat pagi Bu Kambang. Eni. Terima kasih Bu Eni. Selamat pagi. Tuhan Ya, sama-sama Bu. Tuhan berkati. Amin. Beskel, Sophie, Gio, Yoel, Pak Henry, Bu Suri, Pak Yohanes, berkati semuanya, Anita, Jeneri, Kita semuanya. Aca, Bu Esther, Pak Daud, Firna, Yesus Kristus. Yuanda, Eri, Desi, Tuhan berkati semuanya. Shalom. Salam. Terima kasih. Semuanya. Oke, God bless ya. Semangat puasanya ya. Ya. Eh,